Korea Selatan. Apa yang pertama terlintas di pikiran kalian? K-pop atau drakor? Ya nggak salah sih, industri hiburan Korea Selatan sekarang memang mendunia. Gak cuma musik atau drakor, fashion dan makanannya pun sudah berlevel internasional. Dulu, di tahun 60 hingga 80-an, Korea hanya mengandalkan industri berat sebagai income negara. Tapi pada era 90-an, industri hiburan mendapatkan kemerdekaan yang puncaknya ada di 1998, di mana pemerintah menjadikan entertainment ujung tombak profit negara. Dari situ muncullah istilah Hallyu atau Korean Wave yang didukung dengan melejitnya girl and boy band seperti Big Bang, Suju, dan SNSD di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, titik awal masuknya Korean Wave adalah penayangan Endless Love di stasiun televisi nasional pada 2002. Melihat fenomena Hallyu ini, tim harian Thisway mengumpulkan para fans K-Wave untuk berbincang. Oke, halo, kita ketemu lagi di Insider Harian Thisway edisi K-Wave atau Hallyu. Saya Nana, redaktur lifestyle Harian Thisway yang kebetulan juga fans berat drakor atau drama Korea. Saya ditemenin oleh dua temen saya gitu. Kita seumuran kan ya? Iya. Mereka K-popers garis keras, guys. Oke, namanya siapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Dio Prastio. Saya biasanya di Blackpink ada Lisa. Biasanya Lisa. Oke. Dio ya? Dio. Oke, sekarang teman satunya lagi. Aku Nisrina Azani, aku dari fandom Karat dan bias aku Hoshi. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya hari ini ya, Dio sama siapa, Nina ya? Panggilnya Nina ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang fandom kita, tentang hobi kita di K-Wave gitu, baik di K-pop maupun di K-drama. Dio mau ambil satu kartu enggak? Oke. Gua ambil ya, Kak ya? Ya, ambil. Oke. Ambil, jangan dibawa pulang. Iya, pertanyaan pertama, kenapa dan sejak kapan suka dan mengikuti K-entertainment? Oke, Siapa dulu? tapi jawab dulu. Aku dulu ya. Oke. Kalau misalnya aku dari SMP awal mulanya karena dari drakor Boys Quiver Flower itu sebenarnya udah drakor lama banget. Cuma aku suka sama karakter yang namanya Jun Ji-woo. Itu aku suka banget. Terus jadi aku PS stalking dia, terus ketemu yang namanya SS501 itu. Terus dari situ aku mulai kayak bikin fanpage kayak gitu. Terus habis itu mulai kenal sama dunia K-pop lainnya. Kayak ketemu BTS, terus Fix, terus ya macam-macam. Lu suka Fix? Ya, Serius suka Fix? Jarang loh ada orang suka Fix. Itu udah lama banget sih. Udah lama banget ya, sekarang udah pada pecah sendiri, kan udah pada ngaktor lah. Soloil. Aduh, aku juga malah Merapi. kalau aku suka yang jahat ya. Ya, feel yang terus. Terus habis itu dari situ mulai kenal sama Gfriend, terus kenal sama Stray Kids, ENHYPEN, terus banyak kok. Abis itu akhirnya ketemu Seventeen ini. Seventeen berarti sekarang yang di idol yang paling disukai Seventeen sekarang ya. Tapi itu sih Kak, yang Gfriend sangat disayang sih Kak, kayak dia tuh kayak bubar secara tiba-tiba gitu. Benar itu. Itu sangat, Dulu sebelum aku suka Seventeen aku sukanya sama Gfriend. Cuma tiba-tiba dibubarin, di situ aku sedih banget sih. Itu secara mendadak gak sih, mendadak. sangat mendadak, dan itu adalah, menurut aku itu ada dark side-nya of K-entertainment. Ya benar, permainan industri, terus kemudian agency segala macam, dan kita nggak tahu mereka perhitungannya seperti apa membubarkan disband sebuah band ya. Dispense secara tiba. Iya, sedih banget. Kalau dia udah kelihatan sih sebenarnya, tapi ingin ngobrol aja. Nah, kalau aku sih suka K-pop dari umur 5 tahun 2010. 2010. Kelas 5 SD, mohon maaf. Kelas 5 SD bukan kelas 5 Masih SD. dari tadi ini udah dancing K-pop. 2010 kelas 5 SD, dulu sukanya Super Junior. Itu No Order. Tahu nggak lagunya No Order? Yang gimana? Nah, terus setelah Super Junior, aku sering muter lagunya SNSD, Girls' Generation. Lah itu kebetulan Satu generasi sih ya. satu generasi, satu agensi juga. Satu agensi juga ya. Terus aku dengerin SNSD yang O Ya, dulu. Setelah itu merambat sampai sekarang suka jadi Blackpink,
Aespa dan lain-lain banyak kok. Itu Berarti dari 2010 itu ya? Dari 12 tahun, kamu kayak 13 tahun dong ya? Nah, itu top jadi K-popper itu. K-popers garis keras. Oke. Kalau Oh, aku belum. Nana ya, kita kan belum jawab. Iya, lupa. Kalau aku tuh dibandingin sama kalian, aku itu paling junior loh. Aku paling muda. Iya kayak. Newbie banget. Jadi aku tuh bener-bener baru suka K-entertainment itu waktu pandemi kemarin. Waktu pandemi 2020. Jadi baru jalan 3 tahun lah ya, jalan tahun ketiga ya. Kenapa tuh? Di situ ya, Kak. Gara-garanya aku dulu kan wartawan entertainment di sebuah duta kabar gitu ya. Dulu itu aku megangnya Hollywood. Hollywood. Jadi menurut aku adalah kiblat entertainment dunia itu Hollywood. Gitu loh. Jadi kayak Korea itu ya bener-bener aku tidak memperhatikan ya. Meskipun mereka lagi booming apa segala macam itu masih kayak nggak dulu deh. belum tertarik, belum bisa nemu serunya di mana dan belum bisa nemu serunya di mana. Cuman waktu pandemi kemudian mulai kehabisan tontonan, kehabisan apa, udah banyak WFH gitu kan, nganggur akhirnya disuruh teman-teman nonton drakor, nonton kayak drama. Aku pertama kali nonton Itaewon Class ya. Terus Booming sih itu. waktu ongoing dia booming banget. Jadi bahkan apapun yang kiblatnya itu Hollywood banget, akhirnya udah kedengeran. Akhirnya sampai jatuh cinta sama Itaewon Class ya. Aku suka dengan Itaewon Class. Terus kemudian banyak disaranin sama teman-teman drama-drama lain. Nah, terus akhirnya aku nonton Reply 88, Reply 1988 ya. Nah, saat itu aku baru mulai suka banget sama K-drama. Habis gitu mulai banyak ngerjain. Terus aku pindah ke sini kan, pindah ke Arian Tiswe. Terus ada rubrik drakor yang kayak mau nggak mau akhirnya aku harus belajar drakor gitu kan. Mau nggak mau aku harus nonton, aku harus belajar banyak soal itu. Akhirnya ya udah tambah kecemplung, tambah seneng sampai akhirnya sekarang menjadi pecinta drakor. Gitu. Dia pernah maraton sampai 1 malam gitu nggak, Mbak? Oh pernah, sering. Kalau aku suka banget dan kebetulan dia tidak ongoing ya, dia udah selesai atau dia keluaran Netflix itu kan biasanya langsung. Nah itu biasanya dalam hitungan, pokoknya sampai Satu. langsung. Iya, apalagi kalau misalnya dia kan biasanya rilis Jumat nih. Iya. Rilis Jumat kan biasanya drama baru tuh rilis Jumat. Nah itu kebetulan aku pas libur, hari Jumat aku libur. Jadi itu aku bisa habisin sampai besok paginya selesai gitu. Gitu. Mau ke pertanyaan selanjutnya? Kenapa pilih K-entertainment dibandingkan dengan Indo Entertainment? Mina dulu ya. Aku sebenarnya soalnya karena lagunya, kalau misalnya di aku ya, lagu Indo sama lagu Korea waktu itu aku lebih masuk sama lagu Korea. Kayak lebih enak aja didengerin gitu ya. Iya, terus dirinya sukanya ke indie, ke K-pop. Daripada ke lagu-lagu Indonesia justru aku kurang tahu sebenarnya. Kalau K-entertainment kamu K-pop aja atau lagu-lagu yang lain kamu juga suka? Kayak ballads, kemudian ada yang aku suka. Jadi nggak cuma K-popnya doang, ada kayak solois-soloisnya. iya suka juga. Iya, juga suka. Jadi siapa biasanya yang kamu suka? Ayu tuh bagus. Ayu, juga. Aku suka banget ya. Terus for apa bacain? Pol makan. Ya itu. Karena jadinya Satu. berlepan gitu kan. Kayak satunya pesawat itu kan ya. Itu aku suka. Lagu-lagunya tuh bagus. Terus Aini juga. Tuh Andi tuh ada bagus banget. Ini bagus. Vokalnya kuat. Iya udah. Dan namanya dia sempat ikut agensi Raffi loh. Oh iya. Oh, baru tahu. 2021 waktu Raffi itu bikin live one atau apa gitu dia. Satunya kan dia bikin Brooklyn. Iya. Habis gitu dia bikin live apa gitu deh, aku lupa satunya. Nah itu Aini ikut. Win, mamamu. Iya, Win. Terus ada sekarang dia produserin banyak artis-artis baru ya. Iya, masuk di situ rapper baru. Yang tidak rap itu masuk ke itu. Ke yang baru itu. Aku taunya ini sih, Rosa aja yang ikut SM Entertainment. Iya. Enak Rosa. Kalau Eli baru tahu. Aini ya. Eli.
Cuman kontraknya cuma setahun, jadi sekarang dia udah pindah lagi. Aku, kenapa aku memiliki entertainment daripada Indonesia Entertainment? Kalau dalam kasusku kayaknya semua orang bisa jawab ya. Kasusku gini, kan aku suka drama nih, karena film aku juga banyak nonton, kayak movie. Ya kita bisa tahu lah ininya apa ya, kualitasnya ya ada. Bisa dinilai sendiri lah. Bisa dilihat sendiri lah kalau drama Korea itu mereka bikinnya sangat effort. Terus ceritanya juga sangat beragam. Dan Korea itu gini loh, yang aku suka tuh drama Korea itu ya, dia itu kalau kaya sekalian. Ya kan? Ya, dia kalau ya fantasi sekalian. Kalau mau realistis sekalian gitu kan, nggak ada yang ajaib yang tiba-tiba ajaib sudah mati tiba-tiba. Ada sih yang ajaib gitu juga ada, yang maksang itu juga ada, tapi kan nggak terlalu banyak. Nggak terlalu maksain gitu guys. Nah benar. Itu sih alasannya nih, karena Merly karena kualitas dan kualitasnya gitu sih. Kalau Dio kenapa? Kalau aku kenapa milik kayak entertainment? Karena dulu kan waktu awal-awalnya boyband girl band Indonesia itu kan kayak hampir mirip kayak girl band Korea kan. Jadi biar SNSD. Iya, terus smash ke boyband lainnya kayak gitu. Kan? Iya, kayak apa lagi macamnya ada. Boleh kan? Boleh ya sih? Boleh lah ya. Itu kan kayak hampir sama gitu kan. Jadi kayak nggak suka kalau kembar-kembar itu ditiruin. Apalagi kan dari Korea, dari bentuk albumnya juga kan kayak bagus banget, dan ada photobooknya, terus photocard. Itu sih, jadi kualitasnya juga bagus. Terus syuting video klipnya, musik videonya itu parah keren. Dari green screen kayak gitu-gitu kan, editannya bagus ya. Kualitasnya juga lebih bagus. Kualitas Khusus sama kualitas ya, karena orang itu kayak lebih effort banget betul hidupnya mereka. Kayak garangnya itu serius lah, pengalaman banget gitu ya mereka tuh. Apalagi musik video klip yang dari JYP itu kan bagus-bagus ya sih. Dari Stray Kids, dari apa kayak intonasinya kayak gitu, editing kayak gitu sih. Boleh. Kamu ya nih. Gila. Pilih mana, K-pop atau K-drama, dan kenapa? Apa nih? Kamu nih. Betul. Kayak banget. Wah, sebenarnya kalau Pilih K-pop atau K-drama? K-pop atau K-drama. Kalau aku sih K-pop. Iya, paham. Karena apa? Ngapain Kenapa? Nah, kalau aku sih pilih K-pop, cukup sampai episode 10 aja. oh jadi kamu nonton tapi nggak terlalu suka gitu ya? Nggak terlalu suka. Tapi kamu suka nonton film, nonton serial gitu suka nggak? Film, serial juga suka gitu. Bukan dari Korea juga, kayak luar gitu. Luar juga suka ya, di luar juga suka ya. Iya, benar. Kamu juga? Kalau aku pilih K-pop sih, soalnya aku kalau misalnya di dunia seni itu aku emang lebih suka ke musik gitu. Oke. Terus tapi kalau misalnya film Korea ya, aku sukanya filmnya kayak yang zombie, kayak The View, itu Busan ya, terus Alive, terus habis itu The View aku juga nonton. Jadi bukan ke dramanya, aku ini ke kayak filmnya ya. Atau mungkin kamu nggak ini kali, nggak sabar ngikutin per minggu gitu kali. Iya sebenarnya itu ya. Ya kira-kira bisa deh nonton ke episode jadi belum kurang gue nanti. Satu minggu depannya lagi gitu. Itu kamu nggak sabar kamu ya. Iya. Oh lagi kalau aku ya drama sih. Kelihatan soalnya. Kelihatan gimana yuk? Kelihatannya tadi dari penjelasannya. K-popnya kurang. Iya. Lebih suka ke drama yang benar-benar yang diikutin ya. Benar-benar diikutin itu memang drama. Jadi setiap ada drama tayang pasti aku akan nonton. Apakah itu nanti akan aku lanjutin tergantung dia ceritanya bagus apa enggak gitu. Kalau aku nonton 2-3 episode terus ternyata aduh enggak deh gitu, ya tak tinggal gitu loh. Skip. Kalau ternyata bagus ya dilanjutin sampai selesai. Pernah nggak kecewa gitu waktu nonton, misal nih mbak kayak nunggu film kayak waktu keluarnya senet, kecewa nih sama filmnya, pernah nggak? Pernah karena pertama hype-nya tinggi, terus kebetulan yang main aku suka. Nah, ada aktor yang aku suka ya, terus ketika aku ikutin ternyata nggak cocok dengan
seleraku gitu. Aku agak nggak apa ya, agak nggak sabar dengan drama-drama yang slow burn, yang alurnya lambat dan apa terus gitu. Itu aku agak nggak cocok. Nah, agak boring. Agak menjadi agak boring ya. Apalagi kalau ternyata ininya nggak oke, kalau skenarionya nggak oke, apa segala macam, terus dialognya juga nggak captivating gitu ya. Jadi ya udah deh, aduh ya kok gini sih, ya udah deh tinggalin aja gitu. Kalau dari segi acting pernah nggak bakain kayak kok actingnya gini sih? Kalau berdasarkan ekspektasi sih nggak ada. Misalnya aku suka Kim Sono nih, aku suka Kim Sono, terus kemudian dramanya dia mau tayang, kemudian setelah tayang, kok ternyata nggak pernah sih yang kayak gitu. Karena aktor-aktor yang aku suka pasti actingnya bagus. Karena emang actingnya bagus banget ya. Bukan kali-kali. Ya. Ada sih yang biasanya yang from idol to actor itu ada banyak apa yang kurang oke gitu ya, ternyata setelah berakting ya aku tidak suka begitu. Soalnya mereka emang pekerjaan awalnya kan emang tipenya idol. Betul. Tapi juga nggak dikit, maksudnya ya nggak dikit lah yang pintar kayak Dio. Iya, ada Dio semua sih ya bagus. Ini Kim juga lumayan loh. Iya, Kim juga lumayan kan? Gimana ini SNSD juga? Oh iya, itu bagus. Rata-rata yang SNSD yang menjadi aktris bagus. Soyeon, Yuri, Soyeon, Yuna malah sekarang lebih ini sukses dari aktris ya. Benar. Dia mau film, mau drama, semuanya oke. SNSD sukses semua. SNSD. Oke, next Dio lagi ngambil. Seberapa impactful ke entertainment di kehidupan kamu? Siapa nih? Banana nih game. Impactful. Seberapa impactful? Kalau impact sih mostly apa ya? Well, it is my job gitu loh. It is part of my job. Jadi nonton K-drama itu ya passion, ya kerjaan gitu. Jadi impactnya adalah dia membuat pekerjaanku lebih ringan. Dia membuat kerjaanku lebih menyenangkan gitu. Jadi aku nonton, aku review. Jadi juga kan sangat-sangat kan gitu. Benar. Mengisi waktu luang juga. Itu juga. Terus impactnya adalah gini. Sebenarnya nggak cuma drama ya. Kalau entertainment itu kan nggak cuma drama. Jadi ini ngomong lebih agak serius dikit ya. Serius. Jadi aku ngerasa bahwa ketika 2020 itu aku mengalami titik kehidupan yang agak-agak tidak oke gitu, tidak menyenangkan begitu ya. Ada fase kehidupan yang sedikit tidak menyenangkan gitu. Terus kemudian aku menemukan K-drama gitu. Gara-gara aku suka Kim Sono ini, aku akhirnya nonton variety show. Dramanya aku tonton, variety show-nya aku nonton. Dan variety show-nya ini lucu banget. Iya, lucu banget. Dan aku ngerasa ini variety show ini dia menyelamatkan aku gitu loh. Dia membuatku tidak gila. Gue nggak gila gara-gara ini gitu loh. Apa bisa nyebut impactnya seperti itu gitu. Bukan hanya ngisi waktu, tapi kayak dia bikin aku lebih happy. Iya, lebih happy. Betul. Ningkatin aku jadi nggak gloomy terus-terusan. Kalau dia bisa lebih bisa ketawa lah, bisa ketawa. Terus kalau ketawa itu kan ada dopamin segala macam, kita bisa lebih positif gitu kan. Lebih cheerful. Ya aku bisa menghadapi semuanya dengan lebih oke. Iya, lebih oke. Kalau impact sih seperti itu sih. Kalau Nina? Kalau aku sama sih. Jadi karena ada K-pop nih ya. Biasanya kan aku kalau misalnya 2020 nih, ngomongin 2020 ini biasanya yang selalu keluar terus jadinya kayak di rumah terus. Kan kayak bosan banget nih, kayak nggak bisa keluar. Terus tiba-tiba ketemu kayak variety show, terus reality show kan nih. Mereka kan mulai artis kan kayak mulai ngeluarin variety show semenjak pandemi itu kan ya, mulai rame kan ya. Terus jadinya kayak yang nemenin aku banget gitu. Jadi hampir sama kayak Mbak Nana. Impactnya nemen kan, maksudnya sangat impactful gitu. Sangat besar gitu lah impactnya. Jadi nggak cuma ngisi waktu doang, tapi benar-benar bisa bikin lebih happy gitu loh. Naik, betul. Ya, naik benar. Oh dia gimana? Pelaku ya, impact selama jadi K-popers dia Anjay ini. Jadi K-popers ini sih aku bisa lebih banyak tahu tentang
budaya dari Korea kayak gitu, kayak bahasa Hangul. Meskipun aku nggak tahu arti ke Indonesianya, cuma tahu tulisannya sih, bisa bacanya. Kan siapa tahu ya ada rezeki untuk ke Korea Selatan, Bener. bisa baca Hangul Iya loh. meskipun nggak tahu arti Indonesianya. Iya, bener. Jadi gini guys, jadi aku dulu pernah ke Korea kan, aku pernah ke Korea sebelum aku suka K-pop, K-drama, sebelum aku suka K-drama. Jadi ya aku cuma liburan aja di bersama teman-teman gitu. Jadi aku selalu kayak mendapatkan perlakuan yang kurang ramah ya kan, kurang ramah gitu karena aku terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris. Dan saya mereka selain kurang juga mereka kan sangat bangga dengan bahasanya sendiri dan budayanya mereka sendiri gitu. Aku membayangkan alangkah kerennya atau alangkah mereka akan menyambut aku dengan lebih baik begitu ketika aku misalnya masuk toko udah ngomong annyeonghaseyo gitu kan, annyeonghaseyo, kamsahamnida atau apa gitu, atau frase-frase kecil-kecil yang kita dapetin ya dari K-drama maupun musik ya. Itu kan banyak istilah-istilah yang kita bisa temuin di situ kan. Aku bayangin kalau waktu itu aku udah kalau sedikit saja tentang bahasa Korea nih, aku membayangkan mereka akan lebih ramah kepadaku. Iya kan? Benar loh sih. Iya, soalnya kayak ketika masuk toko terus halo, terus thank you gitu tuh mereka tidak menyambut dengan ramah gitu loh. Karena di Korea kan nggak semua orang itu kayak bisa bahasa Inggris. Betul. Dibandingin orang Indonesia yang mungkin ada belajar bahasa Inggris. Iya, itu kan bahasa kedua. Iya, bahasa kedua di Indonesia. Aku juga pernah tahu kalau jadi misalnya kita datang ke tempat makan nih, terus kita bisa bahasa Korea itu biasanya mereka kayak ngasih diskon. Iya, ada yang kayak gitu juga. Saking mereka kayak bangganya, apalagi kalau misalnya pengucapannya kita itu bagus. Bener, Kayak yang bangga banget kayak bocah lu bagus, terus kayak ngasih dikasih diskon atau nanti dikasih Gratisan makan deh. bener. Iya, mereka bangga banget. Gitu sih. Oke, next ya. Mbak Nana. Nah ini pernah nggak dapat omongan miring dari orang sekitar selama mengikuti K-entertainment? Pernah nggak? Aku pernah sih dulu kayak dibully gitu, kayak kamu tuh cowok kok suka Korea sih kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus aku juga kan dulu pernah SMP, aku dibully sama temanku. Kamu kok suka sih kayak Korea gini, plastik gitu kan. Terus mungkin itu karma ya. Sekarang dia suka NCT Dream. Temanku yang ngejelekin aku waktu itu, terus dia sekarang suka NCT Dream gitu. Terus aku juga kan kayak kurang percaya diri gitu kan. Kayak suka, laki kok suka Korea. Kan banyak yang Indonesia nggak menerima hal itu kan. Gitu. Kan identitasnya kayak apa kayak cewek gitu sih. Iya, kalau cowok emang minoritas ya. Iya, minoritas. Beda kan kalau di luar sana kan. Karena masih Really? Itu kita juga terjadi kan baru paham saya. Karma is real, bro. Aku juga pernah sih, apalagi waktu pertama kali aku suka sama SS501 itu. Ini Udah lama banget sih. iya, itu udah lama banget kan. Itu aku saya bikin fanpage gitu. Terus itu mereka kayak apa sih kamu bikin kayak gini-gini kayak buat apa sih? Terus ya plastik juga kan. Terus dulu tuh belum boomingnya BTS juga. Nonton aku suka sama BTS banget kan. Terus habis itu padahal kayak apa sih BTS apa sih terus apa sih Jungkook gitu kan ya. Jongkok kayak gitu terus karena mereka semua suka sama BTS, jadi karma is real, bro. Jangan ngapain dulu, kalian belum lihat. Sekarang kalian udah lihat, jadinya mereka suka. Betul. Gitu, aku juga pernah gini ya. Lo pernah nggak? Perkataan miring. Ada sih beberapa teman yang ya sama sih ngatain kayak drakor kan menye-menye yang apa gitu. Terus itu nggak jualan musik, cuman jualan tampang doang. Ya ada kan gitu kan ada. Belum tahu aja dia ya vokalnya. Ya, memang ada sih. Mungkin idol yang mungkin kurang oke gitu. Iya. Tapi kan mereka akan mati sendiri gitu loh. Persaingan di Korea kan sangat keras. Sangat. Idol yang tidak bagus ya mereka kan secara natural akan tereliminasikan dengan yang bagus. Betul. Drama-drama yang
kurang bagus juga akan gitu kok gitu loh maksudnya. Jadi secara langsung nggak semua betul, tapi mostly yang kita sukai kan bagus. Bagus semua sih. Menurut kita bagus semua. Ya, kayak gitu. Dan itu masalah selera kan. Kalau gue suka, lu nggak suka, terus kenapa? Gitu. Doang juga kita ada pendatangnya. Jadi kalau menurutku sih kalau kalian mendengar omongan miring gitu ya udah sih biarin aja kan ya. Terus lagi pula kalau misalnya ngomongin soal idol yang kayak jual tampang doang, kan ada juga tuh agensi yang mereka tidak terlalu menonjolkan bakat salah satu member kiranya kayak vokalnya kurang, padahal sebenarnya vokalnya dia itu bagus banget nih. Jadi apalagi kalau misalnya idol, namanya idol itu kan pasti mereka pinternya cuma emang kurang ditonjolin aja sebenarnya. Kayak drama juga mungkin kurang ditonjolin sama agensinya mereka. Di sini gak cuma jual tampang, meskipun mereka ada yang jual tampang ya, kayak SM itu kan jual tampang nih, visual kan. jadi kalau nggak perfect sedikit pun harus diperfectin gitu ya, setiap apa segala macam itu benar memang. Tapi kan kualitas vokal mereka juga bagus banget ya kan? Kemampuan mereka juga bagus gitu, jadi nggak cuma modal tampang doang sebenarnya. Tampang itu nilai plus guys. Coba buat menarik perhatiannya, perhatian awal. Jadi kamu kalau dapat omongan miring, mau kamu masukin hati nggak? Enggak, kalau dulu sih kayak langsung ngecut gitu down. Terus sekarang sih kayak ya udah terserah. Orang sekarang aja ya ngoleksi album sama itu dibilangin kayak kamu loh ngapain beli album ini, nggak penting, buang uang. Iya. Akhirnya aku bilang ya ini hobiku. Kan aku juga beli kan nggak pakai uang. Iya bener, nggak perlu ini apa? Iya sendiri kan. Kayak waktu juga. Bener. Akhirnya ya udah. Santai aja ya. Santai. Oke, Nina ambil satu. Sudah berapa drama yang ditonton 2 bulan terakhir? Apa saja? Ini lebih ke Mbak Nina lah ya, Mbak Nana. Kalian nggak ada nonton drama? Nggak tahu nggak nonton drama? Mohon maaf. Maaf. Itu tadi buat Mbak Nana nih. Berapa ya? Aku tidak bisa menghitung 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir. Pasti banyak yang sampai bingung. Sampai bingung sih. Banyak. Bingung karena ada yang lanjut ada yang enggak. Tergantung kualitas. Jadi Crash Course in Romance aku ngikutin, lagi ongoing sekarang. Terus kemarin yang keluar sekaligus yang dari Netflix, Love to Hate You, aku juga nonton. Terus kemudian aku juga nyoba Pop-Do Season of Deity, aku juga nonton, tapi belum jauh, masih 2-3 episode. Kemudian yang aku lagi suka banget itu The Heavenly Idol. The Heavenly Idol nih memang lucu sih. Jadi dia ceritanya tentang pemuka agama gitu ya. Pemuka agama dari negara langit, dari dimensi lain. Kayangan ya. Fantasi jelas fantasi. Terus dia kayak lagi melawan musuhnya gitu ya. Tiba-tiba dia jiwanya tertukar dengan seorang idol. Kayak seorang idol di bumi. Terus Tutukannya jauh begitu, tukarnya jauh banget gitu. aku juga mau sih kayak gitu sih. Kamu mau tukar sama siapa? Sama Jongkook? Si Iwon sih. Oke, sorry. Kaya. Soalnya oke, ya gitu deh. Lucu sih. Terus lainnya lupa. Aku ada beberapa lagi nonton Hollywood juga. Jadi 2 bulan ini nggak terlalu banyak Korea, cuman ya so far 4 itu aja. Kenapa? Excellent. Iceland? Oh iya, Sid Iceland, tapi aku nggak nonton Iceland. Bukan Mbak Nana kan saking banyaknya lupa. Lupa. Tapi ada nggak yang kayak tidak terkalahkan nih, bisa Mbak nonton kayak bagus banget tapi kayak nggak bisa ngalahin Dari drakor. Reply 1988. Itu paling suka. Dia mereka ketawa-ketawa aja kita nangis. Artinya tadi suka sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi kalau lagi nggak ada drama baru nih atau aku lagi bosen gitu ya sama drama-drama baru, aku tinggal itu episode manapun tak lihat dan aku langsung nangis. Nggak penting banget. Maksudnya scene-nya lucu yang sederhana begitu, kadang-kadang bikin nangis. Ternyata itu ya mau bener.
itu di mana tuh biasanya? Di View kak? Di Netflix ada, di Netflix ada, di Netflix ada namanya View tapi semua ditonton, semua ini. Platform apapun ditonton Iya. menggunakan kali. Ini View. Apakah kita harus nonton drama juga? Nah, Tapi smart belum semua. nonton replay. Reply itu the best event ever. Oke, kamu boleh yang lagi. Ingat. Wih, kamu mau deh. Ya. Wow. Sebutkan idol favorit kalian dan kenapa suka idol tersebut. Nina deh. Ingat. Aku sekarang sukanya Hoshi. Hoshi Seventeen. itu kan. Hoshang gitu. Soalnya dia tuh udah multi talent banget. Sebenarnya banyak sih idol yang multi talent. Ya, dia itu didukung sama karakternya. Oh, karakter. Unik banget ya. Nah, ini tuh introvert. Cuma dia tuh kayak extrovert. Jadi kayak introvert yang menyapa gitu loh. Sekarang kan mereka baru comeback ya, BNS. Usoksun. Ya, Sabsun. Itu kelihatan banget kan mereka kayak happy vibes-nya Seventeen. Jadi nyenengin banget gitu loh. Tingkah lakunya dia yang unik, terus aneh kadang gitu. Itu bikin aku tertarik banget sih. Kalau Karena multi talenta dan sekaligus karakternya lucu ya, unik gitu kayak comel dan kalau aku ya, udah pasti dong Lisa. Dexternya jadi favorite open. Lisa, dia tuh kayak apa ya? Pekerja keras banget. Kalau menurutku ya. Di trainee. Oke. Kalau menurutku dia idol Thailand yang paling sukses. Paling sukses. Paling sukses ya. Dari trainee, terus dia tuh punya sifat yang kalau dia menjadi mentor di salah satu variety show, dia tuh kayak humble, terus serius kayak gitu. Dia tuh harus menghasilkan idol-idol yang berbakat kayak gitu, bukan kaleng-kaleng. Itu sih aku sih kayak gitu. Nana. Aku yang paling aku suka biasa di K-drama itu Kim Sono ya. Kim Sono itu kan bukan karena look atau aktingnya ya, tapi benar karena karakternya. Gara-gara nonton variety show-nya Kim Sono yang Today's One Night itu, aku baru tahu kalau dia tuh yang banget dia. Ngejaim berarti. Ngejaim terus dia agak-agak lemot gitu kan, terus kayak gemes gitu kan, itu kayak lemot dan apa ya, dan kadang BT sih ya kadang-kadang ucapannya yakin lucu karena gitu, terus tapi mostly sih karena dia orang lain Gesrek lah ya, gesrek. ada agak babu gesrek gitu. Nah, gara-gara variety show juga aku suka ini personalnya Super Genius tapi Yun, Magni Evil. Magni. itu pun juga karena dia main variety show dan ketahuan kalau dia juga gestrek. Iya, itu dia walaupun gesek pinter banget. Oh benar, dia pinter banget, anaknya gestrek. Tapi cuma gimana dong? Tinggi gak sih? Betul. Dia jago matematika, dia jago bahasa, jago sejarah juga lumayan. Gestrek. Pentingnya IQ-nya yang bagus. Gesrek nomor 2. Gestrek nomor sekian lah ya. Tapi idol-idol yang gak jadi itu kayak narik, memang keren banget gitu. Karena kita kayak tahu aslinya mereka gimana dan jaim sehingga kayak apa ya, relatable ya sama kita ya, relatable. Terus ternyata dia sama aja kayak kita gitu, Receh. bener kayak gitu sih yang Aku taunya ini sih, yang Yunesenisting. Ya kalau sama membernya tuh kayak gesrek gitu. ya gitu banget. Dia jaim. Padahal dia visualnya bagus. Ada jaim-jaimnya tapi lah gimana BTS kan semuanya gitu, harusnya kan biasa kamu tuh. Mungkin esanya ya gesrek, visual gesrek banget. Bisa gesrek sama bener. Tapi gesrek tuh beneran bikin kita lebih cinta sama mereka gitu, karena ya ternyata mereka sama ya, kita manusia gitu. Receh banget. Kacau banget. Duh, ini pertanyaan buat aku sendiri. Apa nih? Scene drama apa yang paling membekas? Tato. Sebenarnya banyak kalau scene drama ya. Setiap kita nonton drama kan pasti ada yang berkesan, ada yang apa segala macam. Tapi kalau membekas itu memang paling banyak itu reply.
reply dan itu banyak banget yang membekas dari drama itu. Karena dia ada persahabatan, ada hubungan orang tua dengan anak, dan itu sangat-sangat apa ya? Karena menyentuh, karena kadang-kadang relate sama kita gitu, relate sama kita, terus kadang-kadang bikin kita ingat sama orang tua, kadang kayak gitu-gitu. Pesan moralnya dapat lah ya. Pesan moralnya dapat. Kemudian beneran yang membekas itu waktu terus Cup. gini. Jadi kan itu ada 3 bersaudara tuh. Iya. Ya nomor 1 Bora, Doksun sama Nol, ya kan. Yang Bora ini kan terkesan dimanja sekali sama bapak ibunya. Nah, bapak ibunya kan mereka miskin apa segala, tapi untuk pendidikannya Bora dia tuh harus Tinggi. prioritas pertama. Jadi si anak Bora ini dikirim ke, dia kan udah kuliah nih, dibiayain kuliah, terus kemudian udah kuliah pun masih dibiayain untuk ngambil kelas tambahan atau kuliah tambahan supaya bisa ujian negara begitu. Terus si Doksun ini kan iri ya, jadi anak tengah, terus mau les aja suruh nunggu nanti biar bayarnya nggak banyak gitu, biar bayarnya nggak banyak, nanti ya bulan April baru kamu les gitu, karena duitnya dibuat Bora gitu kan. Terus si Doksun kan kesel banget in her. Habis gitu si suatu hari si Doksun disuruh nganterin makanan sama bapak ibunya, sama ibunya lah, saya ibunya ke rumah nganterin makanan kan, kepiting satu rantang gitu diantar sama sama Doksun ke kosannya Bora. Si Doksun nangis karena dibalik ini kakaknya yang kayak gitu, si Bora tuh rela mengirit tuh sampai kos-kosannya tuh kecil banget, terus cuma ada bed sama yang agak kumuh gitu. Dia sedih banget gitu. Oh ternyata kakak ini berjuang keras untuk ini kehidupannya gitu. Jadi yang dikira enak-enakan, Iya bener, ya sebenarnya dia kerja keras banget. Betul. Terus yang lebih sedih lagi waktu ini si Doksun pulang ya. Waktu si Doksun pulang, ayo guys kita makan. Udah habis ya? Udah habis. Aduh, happy banget aku ngobrol sama teman-teman aku yang seumuran. Terus next time kita ketemu lagi dalam Insider K-Wave ya, dengan saya Nana. Nanti kita undang teman lain. Kalian kalau punya request mau bahas apa, tema yang ingin kita obrolin, baik itu drama, K-pop ataupun variety show, kalian bisa komen, nanti kita bikin. Oke? See you, bye. Annyeong.